atau itikat tidak baik itu dengan kehadiran para peserta sidang, teman-teman, baik tergugat maupun penggugat. Jadi ini tidak berlaku untuk Dr. Reza Gladys saja ya, tapi ketika Nikita Mirzani yang menggugat tapi tidak ada datang juga bisa dikatakan nanti itikatnya tidak baik. Itu teman-teman yang disebut dengan roh dari itikat baik dalam mediasi. Apakah ada sanksi? Tidak, teman-teman. Tidak serta-merta dapat sanksi, tapi kemungkinan apabila para prinsipal baik tergugat maupun penggugat dalam mediasi tidak dapat dihadirkan atau tidak menghadirkan dirinya sendiri gitu ya. Artinya mediasi gagal. Nah, kemudian apa bang selanjutnya? Ya, lanjut ke pokok perkara gitu, teman-teman. Tapi yang pasti nanti majelis hakim akan menilai ya itikat baik dari para pihak gitu ya. Artinya kan majelis hakim sudah menyarankan mediasi, tapi ternyata para pihak tidak hadir. Jadi kita ambil contoh nih kasus Agnes Mo ya. Jadi beberapa waktu lalu Agnes Mo ini kan digugat, teman-teman, digugat Undang-Undang Hak Cipta. Nah, menurut berita-berita Agnes Mo ini pada saat gugatan ini sering tidak hadir gitu ya. Kemudian mediasi juga tidak hadir. Nah, makanya kalah gitu, teman-teman. Itu salah satu faktor. Iya, makasih Kak. Jadi salah satu faktor salah satu penilaian dari majelis hakim itu ya itikat baik saat majelis hakim menyarankan gitu ya. Karena pada dasarnya sidang perdata ini tujuannya itu berdasarkan asas perdamaian, teman-teman. Jadi beda dengan kasus pidana. Di komennya banyak filter padahal nggak ada komen-komen aneh-aneh kalian, tapi disaring sama TikTok nih, teman-teman. Pembacaan dakwaan bakal menentukan ada pembahasan tahu tuh ya. Jadi pembacaan dakwaan itu bukan vonis ya, teman-teman. Jadi harus diluruskan. Jadi pembacaan dakwaan itu kenapa dibilang Bang Pami menentukan adanya pemerasan atau tidak? Kita kan punya nalar, kita punya logika. Jadi ketika pembacaan dakwaan nanti teman-teman gunakan logika dan nalar sendiri-sendiri gitu. Interpretasikan gitu ya. Gitu. Jadi kita bisa menilai, menganalisa apakah dakwaan ini relevan, apakah alat buktinya itu relevan dengan kasus, kemudian apakah kronologinya ini sesuai nggak sih, masuk akal nggak sih gitu ya. Nah, makanya dikatakan, kan Bang Pami kan punya agenda pembelaan, tentunya beliau meyakini bahwa kliennya itu tidak bersalah gitu ya. Bisa berubah lagi nggak sih? Bisa berubah. Jadi kan surat dakwaan sebelum masuk ke persidangan itu jaksa atau jaksa penuntut umum itu punya kesempatan untuk merubah gitu, teman-teman, ketika ada fakta baru yang ditemukan gitu ya. Fungsinya buat apa ya? Tentunya jaksa juga nggak mau ambil risiko kan mendakwakan pasal yang kira-kiranya akan mudah dibantah. Asal kamu bukan bakal dibilang ya, tolong amin. Apa MM masih ada kesempatan untuk bebas? Tentu masih ada. Jadi tidak ada pidana tanpa kesalahan. Artinya sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukumnya tetap, terdakwa maupun tersangka itu berpotensi bisa bebas, teman-teman. Gitu ya. Artinya kan ini proses masih berjalan. Hakim belum memutuskan siapa yang salah, siapa yang tidak salah gitu ya. Kan Niki dibantu ya. Ya kan kita sebagai netizen bantunya ya lewat penalaran aja, teman-teman. Jadi kita menganalisa ya sesuai dengan isu yang berkembang, yang beredar di media sosial maupun di berita. Apakah ada kesempatan aku? Saya udah punya cucu, teman-teman. Berarti Bang Pami sudah terima, harusnya sudah karena terdakwa itu dia boleh, teman-teman, minta salinan. Terdakwa yang nggak boleh itu pelapor gitu ya. Jadi pelapor nggak ada kepentingan untuk untuk meminta surat dakwaan gitu. Iya, tadi saya dibilang nggak pakai baju, jadi saya nongolin saya pakai baju gitu ya. Kadang memang kalau ini nggak pakai baju, teman-teman, kadang-kadang kalau lagi rebahan gitu ya. Kasus skincare. Nah,
Ntar saya tongolin dulu nih komentarnya ya. Nah, teman-teman, masalah buzzer ya. Buzzer. Teman-teman kita bahas secara etimologi ya. Buzzer itu kan berasal dari bahasa Inggris, kalimat dasarnya tuh buzz ya. Artinya dengung. Nah, jadi ketika ada tambahan kosakata kerja gitu ya, berarti mendengungkan gitu ya. Jadi buzz, dengung, kemudian berarti kan mendengungkan. Saya memiliki penilaian ketika seseorang bersuara di media sosial gitu ya, itu dia sudah disebut dengan buzzer, teman-teman. Jadi buzzer itu tidak selalu yang dibayar atau tidak gitu. Ketika orang sudah menyuarakan suaranya, berkomentar, itu sudah disebut dengan buzzer, teman-teman. Nah, yang jadi masalah gitu ya, kenapa sih buzzer ini selalu memiliki konotasi negatif gitu? Karena ada isu yang dibayar dan tidak dibayar. Saya sendiri sebenarnya dibayar dan tidak dibayar itu tidak masalah, teman-teman. Yang penting tujuannya untuk apa gitu ya. Gitu. Apakah menyuarakan berdasar isi hatinya, apakah menyuarakan ini karena ada agenda tertentu gitu ya. Gitu. Jadi pada dasarnya kita ini semua buzzer, teman-teman, karena kita bersuara di media sosial. Serius cucu, aku harus mundur. Gitu ya. Nah, perihal ancaman gitu ya. Iya, memang lembut, teman-teman. Jadi saya dianugerahkan Tuhan itu suaranya halus gitu ya. Tapi dengan suara ini juga saya pernah merasakan yang namanya uang gitu, teman-teman. Gitu ya. Kira kau jawaban. Kenapa akun kan ini banyak fenomena, teman-teman. Ada isu bahwa orang-orang yang menggunakan akun-akun privat itu berarti kan orang yang memiliki akun lebih dari satu akun gitu ya. Gitu. Tapi kalau ditanya kenapa, kan bingung juga saya gitu ya. Karena saya juga banyak yang komentar-komentar head comment itu ya kebanyakan akun-akun private, followernya sedikit gitu, teman-teman. Ya, namanya juga kita membahas isu-isu yang viral ya, jadi namanya pro dan kontra itu pasti ada. Tapi ketika kita berdebat, kita membahas isu, orang sudah melakukan penyerangan pribadi, kemudian melakukan tuduhan, bukan membahas tentang substansi maupun konteks yang dibahas, itu artinya orang sudah kalah debat dalam sebelum bertarung dia udah kalah duluan gitu, teman-teman. Gitu. Iya, nggak apa-apa, teman-teman, nyari duit kan. Bang, netizen channel itu sama nggak dengan Kang Cendol yang biasa? Nggak, beda. Gitu. Jadi nama netizen es cendol itu ada filosofinya, teman-teman. Gitu ya. Ditya Kencana ini sebenarnya teman saya gitu, teman-teman. Saya follow-followan. Jadi kenapa sih Katia nih rusuh di tempat saya gitu ya? Itu gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya esensinya tuh gampang, teman-teman. Ketika kita nggak menyukai tentang pembahasan, kan kita tinggal nggak masuk atau angkat kaki sebelum diusir gitu ya. Menanggapi masalah dengan di sini. Nah, ya tadi lanjut ke filosofi ini ya, filosofi nama netizen es cendol. Jadi netizen itu, saya kan memang netizen, teman-teman, ke S itu gitu ya. Jadi S itu jujur ya, S itu simbol bahwa saya pernah sekolah gitu. Nah, kemudian cendol itu kan makanan, minuman sejuta umat ya. Dia manis, sederhana, tapi disukai banyak orang gitu. Jadi tujuan akun saya itu gitu, teman-teman. Jadi dengan apa yang saya miliki, saya suarakan gitu ya sebagai netizen gitu. Walaupun receh gitu ya pembahasan saya, tapi saya pengennya orang suka dengan pembahasan saya gitu. Gitu. Apakah aku harus pergi ke Iran untuk melupakanmu, bucen? Nah, Iran lagi diserang nih, teman-teman. Kalau teman-teman punya uang cash gitu ya, mending beli emas buru-buru. Mending beli emas, sorry mata saya kelipan. Itu beli emas gitu ya, invest. Gitu ya, oke.
Iya, ada potensi apa perang dunia ketiga. Tapi kan dari dulu kan gitu-gitu aja teman-teman. Amerika gitu ya sebagai negara adidaya terkadang jadi sebenarnya berdasarkan piagam PBB pasal 2 ayat 4 itu negara tuh nggak boleh menyerang orang teman-teman dengan kekuatan militer kecuali untuk membela diri ya gitu ya itu ada lagi pasalnya saya lupa pasal berapa. Nah, tapi ketika banyak negara-negara adidaya itu berdalih bahwa untuk keamanan nasional, nah itu kadang-kadang hukum internasional itu cenderung lentur, teman-teman. Gitu. Apalagi Amerika kan dia negara adidaya ya, negara berpower gitu. Ada kan tadi saya sebutkan. Apakah di dunia ini ada hukum yang mengatur itu namanya hukum internasional. Jadi hukum internasional itu dia mengikat ya, misalnya di PBB, tapi hanya untuk anggotanya gitu teman-teman. Namanya piagam PBB. Jadi pasal 4 ayat 2, pasal 2 ayat 4 itu ada isinya itu negara lain tidak boleh menyerang memberikan tekanan secara dengan kekuatan militer terhadap negara lain kecuali untuk membela diri atau atas izin dari PBB. Aku mah gaptek nggak ngerti blok-blokan gitu. Apa nggak ada hukum di dunia? Di sini panas. Tadi hujan udah siang. Tadi hujan. Minum es bang biar nggak batuk. Sehat amin Kak Desi. Semoga sehat-sehat juga. PBB guna nggak? Kadang PBB berguna kok, terutama di ini ya kesehatan gitu. Jadi kan PBB banyak cabang-cabangnya dia. Kompleks banget kalau banyak yang terlibat ya. Banyak yang terlibat kompleks artinya. Buset, ya, masa cakep ya, makasih ya. Aku dolar naik ya gitu, Papa cuma beres mau perang dunia gitu. Makanya mau gak mau jangan deh teman-teman, karena perang dunia ketiga ini dampaknya banyak loh, termasuk dari segi ekonomi, kemudian dari keamanan geopolitik juga berpotensi terganggu teman-teman. Saham-saham aja kan pada turun kan. Tadi komennya lain, sekarang lain. Bisa ke Indonesia juga gak bang? Enggak, negara kita nih kan Indonesia nih bukan negara blok-blokan teman-teman. Jadi ada blok barat, ada blok timur gitu. Nah kita nih tidak terafiliasi dalam blok-blok militer ya, gitu. Jadi kita berafiliasi dengan BRICS ya, BRICS itu tapi dalam hal ekonomi, bukan kekuatan militer gitu. Jadi ketika Amerika berperang, kita secara ini kita tidak terlibat gitu, tapi dampaknya kan tetap akan kita rasakan dari segi ekonomi gitu. Misal nih Bali kan di Indonesia merupakan salah satu ini ya pariwisatanya gitu ya, mendapat pemasukan daerah gitu ya. Nah ketika ada perang dunia kan tentunya para wisatawan asing kan akan ini teman-teman mikir 2 kali untuk melakukan perjalanan wisata gitu. Itu dampaknya begitu, belum lagi dolar naik gitu. Dolar naik tentunya kan banyak yang naik sembako, makanya banyak dampaknya teman-teman. Iya, beli emas tuh. Makanya kalau orang di kampung tuh emas teman-teman, jadi pada nabung emas gitu. Makanya teman-teman nih tapi nggak boleh deh disebutin di sini, nanti dikira promo gitu ya. Jadi ada BUMN ya, BUMN yang suka ini loh, yang suka gade-gade, tahu nggak namanya? Nah itu ada dia tabungan emas teman-teman. Saya juga nabung gitu ya, jadi bentuknya saldo gitu. Tapi saldonya tuh mengikuti harga emas gitu ya. Jadi nabungnya emas tapi secara digital gitu. Jadi bisa kita transaksi seperti ini m-banking biasa.
Dulu kan pernah, iya dulu pernah. Tapi kan jadi Amerika ini dia punya kekhawatiran negara-negara yang membangkang ya, dianggap membangkang apa, terutama negara-negara yang ini melakukan pengembangan dari segi militer, kemudian misalnya pengembangan nuklir gitu ya. Jadi Iran dan Irak ini kan dia melakukan pengembangan nuklir. Jadi itu alasan yang klise ya dari zaman dulu. Makanya ada 3 wilayah yang diserang oleh Amerika ini kan pusat penelitian nuklirnya Iran ya. Harga harga sesuai berubah naik turun dia. Naik turun. Jadi 100 jangan ini 10.000 juga bisa teman-teman beli di itu di aplikasi di itu. Suka banget rencana ya, makasih Kak Ibi. Itu. Jadi tadi harganya naik, dia mengikuti harga emas gitu. Saya beberapa kali ini teman-teman ya nabung nanti jual lagi. Jadi nabungnya kalau misalnya lagi ada yang pengen dibeli, kumpulin itu di aplikasi itu gitu. Pegadaian BUMN ya gitu. Karena BUMN makanya saya percaya gitu teman-teman. Iya, jadi pegadaian itu kita beli emas tapi berupa saldo. Namanya nabung emas digital. Makasih, Kak Ibi. Kenapa Amerika marah kalau Iran mengembangkan nuklir? Nah, kenapa Amerika ini? Jadi Amerika ini kan bisa dikatakan sorry to say ya, dia tuh ego teman-teman. Jadi dia menganggap bahwa ketika negara lain mereka tuh punya perjanjian internasional loh, punya perjanjian internasional. Jadi negara-negara tertentu tuh dia dijatahi gitu, boleh melakukan penelitian nuklir, tapi nggak boleh untuk kekuatan militer. Contohnya Indonesia gitu ya. Jadi kita boleh mengembangkan nuklir, tapi untuk keilmuan bukan untuk alat tempur gitu. Jadi Amerika khawatir ketika ada negara lain lebih kuat gitu ya, lebih powerful secara militer. Itu makanya rata-rata tuh negara-negara yang mengembangkan nuklir tuh dia bukan negara yang masuk ke dalam perjanjian internasional dengan Amerika, contohnya Korea Utara gitu ya. Ya bahasa intinya Amerika tidak mau negara lain lebih kuat gitu ya, karena bahasanya kan nuklir, berarti kan kita bicara tentang kekuatan gitu. Tapi menurut teman-teman coba jawab dari hati nurani terdalam ya. Amerika menurut teman-teman nih manfaatnya bagus nggak sih kalau teman-teman perhatikan ya? Maksudnya keadidayaan Amerika ini bermanfaat nggak sih secara umum gitu? Tidak. Aduh. Ini kita jadi topiknya ini ya teman-teman. Jadi kita topiknya out of the topic ya. Gitu. Jadi dari kasus Nikita Mirzani gitu. Karena sebenarnya memang saat ini udah habis teman-teman materi untuk kasus Nikita Mirzani, kecuali nanti ada isu baru di saat pembacaan dakwaan ya. Jadi makanya teman-teman tanggal 24 ini siapin kuotanya gitu ya. Kemudian pagi-pagi sudah melakukan pekerjaan rumah gitu ya. Hadir Jet Atalana Yana. Selamat datang. Padahal coba ke sana deh itu kan. Iya, random. Tadi bahasnya awalnya Nikita Mirzani itu. Tapi karena topiknya ini teman-teman yang sering ikutin udah pada tahu gitu. Jadi nanyanya kemana-mana. Penerimaan gratifikasi di MPR kok tetap KPK, gratifikasi KPK tetap imbasnya udah dapat belum bang? Makasih Kakak Talia, menurut abang dapat penerimaan gratifikasi yang isu mana ya? Menurut abang hadir kayaknya teman-teman gitu. Tapi saya bingung juga sih ya, kadang-kadang lawyernya nih ngomong A tapi besok ternyata berubah gitu. Saya dari Sarawak, Malaysia. Saya tengah awal pergi penjarahan. Ya, makasih. Salam dari Indonesia buat Malaysia ya.
luar biasa teman-teman. Jadi banyak yang suka nonton di PT saya sama live stream itu banyak dari Malaysia. Ternyata luar biasa ya, antusias apa teman-teman di negara tetangga gitu ya, gitu. Salam gitu ya. Iya, tergantung iklim. Karena kan sebelumnya kan ngomong hadir, katanya hadir, tapi ternyata pas mediasi kemarin kan nggak hadir. Alasannya kan ada laporan gitu ya. Padahal kalau teman-teman ingat deh, bulan lalu tuh sebenarnya beliau udah dipanggil gitu. Udah dipanggil tapi kan nggak, udah diundang gitu, udah diundang secara jadi kan udah bulan lalu tuh sebelum ada mediasi itu udah diundang kan, udah diundang secara mulia kan, tapi nggak datang juga gitu ya. Kemudian di undangan, sorry ini butuh apa sih kok sinyalnya ini teman-teman? Suara saya masih ada nggak sih? Kok ini ya? Kok loading begini ya? Koneksi tidak stabil. Bentar. Iya, dia muter-muter gini loh. Beda menit, bentar. Sinyalnya teman-teman keganggu. Kebenaran pasti terungkap nanti. Iya, jangan gelapnya. Gak apa-apa gelap, yang penting hati kita nggak gelapnya. Kalau mediasi diadain di sepertiga malam kayaknya hadir ya bang? Ya mungkin ya. Gitu. Jadi lucu ya teman-teman gitu. Apa alasannya kan nggak hadir mediasi terakhir kan karena sudah ada laporan pidana. Padahal laporan itu kan sudah ini ada undangannya tuh kan sudah dari bulan kemarin tanggal berapa? Tanggal 30 gitu ya. Gitu. Jadi kenapa teman-teman netizen S Channel itu selalu bersuara gitu ya? Kenapa kok arah suaranya lebih condong ke Nikita Mirzani? Jadi sebenarnya bukan maksud hati untuk mendukung A, mendukung B teman-teman. Tapi saya itu kan kita orang hukum teman-teman gitu ya. Jadi saya bukan orang hebat, bukan juga ahli, tapi saya memang berlatar belakang pendidikan yang sama gitu. Jadi saya menganalisa itu ketika ada sesuatu yang tidak konsisten gitu ya. Jadi di saat itulah saya merasa itu ada sesuatu yang janggal gitu. Makanya banyak kan dikatakan di pojok-pojokan gitu ya. Jadi menurut saya di pojok-pojokan itu ya karena pernyataan dari PH-nya sendiri itu banyak yang nggak konsisten gitu. Jadi kasihan ya sebenarnya gitu, DRG gitu ya. Sebenarnya bukan beliau yang ngomong, tapi karena pengacara yang ngomong gitu ya. Nih, sorry to say gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya kadang-kadang kasihan juga gitu teman-teman. Iya gini. Jadi kan nih contohnya diundang katanya diundang lah dalam bahasanya ya. Memang ada undangan klarifikasi, ada juga panggilan gitu ya. Tapi di wawancara terakhir di PT saya hari ini, beliau mengatakan bahwa dimintai keterangan dalam proses penyelidikan gitu ya. Jadi itu kan hal-hal yang sepenggal gitu informasinya. Gitu. Jadi ya undangan klarifikasi dimintai keterangan kan sama aja kan, baik diundang, baik dipanggil tuh kan sama-sama dimintai keterangan gitu teman-teman. Bang Togar bawa, sorry saya gitu. Tapi teman-teman juga jangan head comment gitu ya. Maksudnya jangan ini, kasihan teman-teman. Jadi nggak boleh kita main bully fisik gitu ya, body shaming. Acaranya nggak masalah. Iya, bisa saya juga jangankan teman gitu ya. Saya kadang-kadang gemes juga gitu. Makanya saya suka kasih reaction gitu ya. Nah, nanti di tanggal 24 gitu ya. Tanggal 24 saya nanti akan menentukan sikap gitu teman-teman. Ketika ada dakwaan gitu ya. Ketika nanti saya meyakini bahwa analisa kita terbukti selama ini, nanti saya akan menyatakan sikap.
gitu ya. Mudah-mudahan nanti yang hadir sidang nanti dapat merekam dengan sedetail mungkin gitu ya bacaan dakwaannya gitu ya. Tapi walaupun gini teman-teman, kadang-kadang pembacaan dakwaan tuh jaksa tuh buru-buru bacanya biasanya gitu ya, kayak kumur-kumur gitu. Jadi kadang-kadang nggak kedengeran gitu ya. Pernah nggak teman-teman ada yang ini nggak, ada yang pernah ngikuti persidangan nggak? Gitu, teman-teman ada yang pernah mengikuti persidangan, maksudnya menghadiri gitu, pernah nggak? Iya gitu, jadi pengen buru-buru. Tapi kan nih lihat nanti ya, karena kan kasusnya kan beda nih, gitu. Jadi saya ketika nemenin orang gitu ya, menghadiri sidang orang tuh, jaksa tuh biasa bacanya cepet gitu ya, gitu. Baik jaksanya, baik hakimnya saat putusan biasa cepet tiba-tiba udah selesai aja gitu. Nah, gimana Markonah tuh? Biasanya ini cuma sebatas simulasi persidangan. Bang Cyril hadir. Nah, saya ini beda provinsi, teman-teman. Gitu. Seandainya saya masih kerjanya di Jakarta, mungkin hadir kali ya, karena jujur ya kasus ini menarik gitu. Gitu. Kasus ini luar biasa menarik gitu ya, makanya kan teman-teman antusias untuk menonton